Di Indonesia, hidup lebih dari 270 juta orang di dalamnya. Sebagian besar dari mereka tidak pernah kita temui. Kita tidak tahu nama mereka, tidak tahu wajah mereka, dan kita tidak tahu kehidupan mereka. Namun ketika kita mendengar satu kata, Indonesia, banyak orang langsung merasakan sesuatu. Ada rasa kedekatan, ada rasa kebersamaan. Seolah-olah kita semua merupakan bagian dari komunitas yang sama. Padahal secara nyata, kita tidak saling mengenal. Pertanyaannya, bagaimana mungkin jutaan orang yang tidak pernah bertemu bisa merasa menjadi satu komunitas bangsa? Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat pemikiran seorang ilmuwan politik dan sejarawan terkenal, Benedict Anderson. Pada tahun 1983, Anderson menerbitkan sebuah buku yang kemudian menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam studi nasionalisme modern. Buku itu berjudul Imagine Communities. Dalam karya tersebut, Anderson mengemukakan gagasan yang kemudian menjadi sangat terkenal. Ia menjelaskan bahwa bangsa dapat dipahami sebagai komunitas yang dibayangkan. Istilah ini tidak berarti bahwa bangsa adalah sesuatu yang palsu. Yang dimaksud Anderson adalah bahwa anggota sebuah bangsa biasanya tidak pernah mengenal sebagian besar anggota lainnya secara langsung. Namun demikian, mereka tetap merasa memiliki keterikatan sosial dan identitas bersama. Mereka berbagi simbol, berbagi sejarah, serta gambaran tentang masa depan yang sama. Lalu muncul pertanyaan penting. Bagaimana manusia mulai membayangkan komunitas sebesar itu? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bagaimana masyarakat terorganisir sebelum munculnya gagasan bangsa modern. Menurut Anderson, dalam sebagian besar sejarah manusia, identitas politik tidak dibangun berdasarkan konsep bangsa. Sebaliknya, masyarakat biasanya hidup dalam struktur kekuasaan yang berbentuk kerajaan, dinasti, atau imperium besar. Kesetiaan politik masyarakat lebih diarahkan kepada penguasa seperti raja atau kaisar daripada kepada suatu komunitas nasional. Dalam banyak sistem politik di masa pramodern, kekuasaan raja sering dianggap memiliki legitimasi religius atau bahkan berasal dari kehendak Tuhan. Selain itu, identitas kolektif juga sering dibentuk oleh komunitas keagamaan yang melampaui batas wilayah politik. Di Eropa misalnya, banyak orang merasa menjadi bagian dari dunia Kristen yang luas. Sementara di berbagai wilayah lain, umat Islam juga merasakan keterhubungannya melalui komunitas religius global. Dalam kondisi seperti ini, seseorang kadang dapat merasa lebih dekat dengan sesama pemeluk agama di wilayah yang jauh daripada dengan penduduk beragama lain di daerah tetangganya sendiri. Anderson menjelaskan bahwa dunia pramodern bertumpu pada beberapa fondasi penting. Pertama, ia bertumbuh pada komunitas religius universal. Kedua, pada kerajaan atau dinasti. Serta ketiga, penggunaan bahasa-bahasa sakral religius seperti Latin atau Arab klasik. Inilah yang membentuk fondasi komunitas di masa lalu. Namun memasuki akhir abad ke-18, fondasi-fondasi ini mulai mengalami perubahan besar. Salah satu perubahan penting terjadi melalui berbagai revolusi politik yang mengguncang dunia modern awal. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Revolusi Perancis. Revolusi ini memperkuat gagasan bahwa kedaulatan negara tidak lagi bersumber dari raja. Sebaliknya, kekuasaan politik dianggap berasal dari rakyat. Perubahan ini membawa implikasi besar. Jika negara tidak lagi dipahami sebagai milik seorang penguasa, maka muncul pertanyaan baru. Siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan rakyat? Bagaimana jutaan orang yang tersebar di wilayah luas dapat melihat diri mereka sebagai bagian dari satu komunitas politik dari sekumpulan rakyat yang sama? Disinilah perubahan cara manusia berkomunikasi mulai memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran komunitas suatu bangsa. Anderson menekankan bahwa perkembangan teknologi percetakan memiliki dampak besar terhadap pembentukan kesadaran kolektif modern. Ia menyebut fenomena ini sebagai print capitalism.
Sejak abad ke-15, teknologi percetakan berkembang pesat di Eropa. Buku, pamflet, dan surat kabar mulai diproduksi dalam jumlah besar. Karena industri percetakan juga didorong oleh kepentingan ekonomi, para penerbit berusaha menjangkau pembaca sebanyak mungkin. Akibatnya, mereka mulai menerbitkan karya dalam berbagai bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari, bukan hanya dalam bahasa Latin yang sebelumnya mendominasi kalangan terdidik. Dan perubahan ini memiliki konsekuensi yang sangat penting. Ketika semakin banyak orang membaca dalam bahasa yang sama, terbentuklah ruang komunikasi bersama yang melintasi wilayah-wilayah lokal. Bahasa-bahasa tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa nasional. Media cetak seperti surat kabar juga menciptakan pengalaman sosial baru. Setiap hari, ribuan, bahkan jutaan orang membaca berita yang sama. Mereka mengetahui peristiwa yang sama. Dan rakyat sadar bahwa orang lain di kota lain juga membaca berita tersebut. Pengalaman bersama ini akhirnya membentuk kesadaran bahwa mereka hidup dalam komunitas sosial yang lebih luas dan serupa. Selain surat kabar, Anderson juga menyoroti peran karya sastra, terutama novel. Novel memungkinkan pembaca mengikuti kehidupan berbagai tokoh yang hidup dalam masyarakat yang sama. Cerita tersebut sering menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi secara bersamaan dalam satu dunia sosial. Melalui pengalaman membaca ini, pembaca mulai membayangkan masyarakat sebagai suatu ruang sosial yang dihuni oleh banyak individu yang hidup dalam waktu yang sama. Anderson menggambarkan fenomena ini sebagai munculnya kesadaran tentang keserempakan waktu sosial. Dengan kata lain, orang mulai membayangkan diri mereka hidup bersama dengan orang lain dalam satu alur sejarah yang sama, walaupun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Menariknya, Anderson berpendapat bahwa bentuk awal nasionalisme modern sebenarnya muncul di koloni Spanyol di Amerika Latin pada awal abad ke-19. Kelompok elit lokal yang dikenal sebagai Creole Elite mulai melihat diri mereka sebagai komunitas politik yang berbeda dari kekuasaan kolonial para penjajah Spanyol. Salah satu tokoh yang terkenal dalam proses ini adalah Simón Bolívar. Perjuangan kemerdekaan di Amerika Latin itu menunjukkan bagaimana gagasan tentang bangsa dapat menjadi dasar mobilisasi politik. Sejak saat itu, ide nasionalisme menyebar ke berbagai wilayah dunia, ke Eropa Timur, ke Asia, dan ke Afrika. Akhirnya, pada abad ke-20, nasionalisme menjadi salah satu kekuatan politik paling berpengaruh dalam sejarah modern. Dari sudut pandang sejarah, bangsa ternyata bukan sesuatu yang muncul secara alami. Bangsa adalah hasil dari proses sosial dan historis yang panjang. Menurut Anderson, bangsa memiliki beberapa karakter utama. Pertama, bangsa bersifat imagine, karena anggotanya membayangkan diri mereka sebagai bagian dari komunitas bersama. Kedua, bangsa bersifat limited, karena setiap bangsa memiliki batas wilayah tertentu. Dan ketiga, bangsa dipahami sebagai sovereign. Konsep ini berkembang setelah melemahnya legitimasi monarki absolut. Selain itu, proses lahirnya bangsa juga melibatkan berbagai perubahan besar dalam sejarah manusia. Salah satu di antaranya, melemahnya kerajaan dinasti, berubahnya pola komunikasi religius universal, perkembangan teknologi percetakan, munculnya bahasa nasional, serta berkembangnya media komunikasi massal. Semua perubahan ini memungkinkan manusia melakukan sesuatu yang sebelumnya hampir tidak terbayangkan. Mereka mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas besar yang disebut bangsa. Itulah sebabnya jutaan orang yang tidak pernah bertemu dapat merasa memiliki identitas yang sama. Pada akhirnya, bangsa hidup dalam imajinasi kolektif manusia. Jika kalian tertarik dengan ide-ide besar dalam ilmu sosial seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar tokoh atau pemikir apa yang ingin kalian bahas berikutnya. Karena seringkali
Memahami ide-ide besar dalam sejarah pemikiran membantu kita melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. See you later.